Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari cerah, hari bahagia. Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada oknum pegawai Kementerian Pertanian meminta proyek, dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih 10 miliar dan ini sudah berproses di penegak hukum. Kami kawal. Hari ini kami copot yang bersangkutan, nonaktif, bisa saja pemecatan kami lakukan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian selama kami masih ditakdirkan di situ. Itu nggak ada kompromi bagi dia, seperti dulu saat kami menjabat 5 tahun. Ada yang mengatakan kami pencitraan, dia bagian dari masalah ini. Untuk sementara 3 orang songkol, bebas tugas semua, nonaktif semua. Ini berkaitan dengan proyek lama atau baru saja terjadi, Pak? Kami tidak tahu, kayaknya ini sudah lama, sudah kelakuan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Panglima Peta. Mantap, kabar mantap ya. Mantap. Jadi gini, Pak Iwan. Ini kan baru saja kita ngobrol beberapa waktu lalu terkait masalah korupsi, Ya. masalah terbentuknya badan baru setingkat menteri, yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ini kan baru 2 hari ini ya kan. Loh, ini kok viral lagi nih yang korupsi di pertanian itu. Monitor nggak Dinda? Yang pertanian itu? Monitor karena ini juga viral kan. Coba seperti apa kira-kira prosesnya kok bisa mereka melakukan korupsi ya APBN itu? Jadi kan gini, ini kan korupsi di sektor Kementerian Pertanian ya. Saya yakin ini bukan pejabat baru yang baru menjabat, tapi ini adalah pejabat lama. Pejabat lama yang sudah biasa melakukan lobby-lobby proyek segala macam dan minta duit ya kepada investor ataupun rekanan dari Kementerian Pertanian ya. Nah, cuma memang ini gebrakan 100 hari pertama kinerja Bapak Prabowo ya. Iya. Jadi kebetulan ke Menteri Pertanian Pak Amran. Ini kan bagus ini orangnya. Ya, orangnya bagus, makanya masih dipakai sama Pak Prabowo ya. Iya. Jadi alhamdulillah juga kita bersyukur beliau benar-benar komit untuk memberantas korupsi dan tidak benang bulu dalam penegakan supervisi hukum di bidang korupsi. Jadi ini yakin kasus ini berproses sudah lama ini. Dan mungkin pemain-pemainnya di itu aja. Ini baru ketahuan ini. Padahal Pak Prabowo baru dua hari dilantik ini. Ya. Hari ketiga ini. Hari ketiga, makanya saya bilang. 20 ya, ini tanggal 23. Udah muncul kasus ini. Iya, karisma seorang Prabowo ini kan momok bagi penjahat-penjahat. Ya, penjahat-penjahat yang ada dari semua kementerian, ini bukan cuma kementerian. Betul. Ya, bukan cuma di Kementerian Pertanian, tapi saya yakin semakin kita melihat ke dalam, saya yakin di setiap kementerian pun banyak. Dan saya yakin dalam hitungan beberapa hari ke depan, ya mungkin akan muncul lagi di kementerian-kementerian yang lain itu. Karena gini, ada kata-kata Pak Prabowo yang selalu viral di media sosial ya. Ya. Yang berbuat salah pasti ketahuan. Walaupun bagaimana, kalian yang berbuat salah pasti ketahuan. Nah, makanya ini belum apa-apa udah ketahuan. Ini belum apa-apa loh. Lah ya makanya. Nah, untuk mencegah supaya tidak terulang lagi, makanya Pak Prabowo membentuk badan baru yang memang khusus mengawasi semua kinerja kementerian yang dinakode oleh Pak Aris Pasudianto. Iya, ya itu orang kepercayaan Pak Prabowo itu. Nah iya, ini belum, Pak Aris belum bekerja. Kenapa? Belum bekerja. Karena kan dalam beberapa hari ke depan kan memang akan dibawa ke Magelang kan. Supaya rekan-rekan menteri dan wakil menteri maupun kepala badan ini ya minimal tahu tentang negara ini dulu lah ya, bahwa mengelola negara ini modal dasarnya ada idealis dulu, nasionalis dulu kan. Dengan masuk ke Magelang maka diharapkan akan tumbuh jiwa patriotisme, nasionalisme itu terbangun dengan sendirinya. Iya. Nah, kalau mereka sudah cinta kepada negara ini,
Mereka tentu akan melaksanakan semua kewajiban sebagai pejabat kementerian maupun yang lainnya itu dengan didasari karena kecintaan tadi. Jadi saya rasa pertama mereka ini karena cinta ke negara, yang kedua sosok Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ini bukan kaleng-kaleng. Saya bilang kan. Woi, oke, bolehlah di periode Pak Jokowi kan beberapa menteri itu kan korupsi dan masuk penjara kan. Bolehlah itu. Makanya Pak Prabowo sudah wanti-wanti. Tolong para ketua umum partai politik berikan saya menteri yang bukan niatnya mencuri uang APBN. Ya, karena kalau dilakukan pasti ketahuan. Ya pasti ketahuan. Berarti ini korupsi ini sudah ada di dalam tubuh kementerian. Siapapun yang jadi menteri tetap ada korupsinya di dalam. Tergantung si menteri ini apakah dia mau juga mendapat suap atau tidak, itu tergantung menterinya kan. Ya pasti itu. Nah jadi saya bilang tadi nih ya, yang namanya maling itu dimanapun pasti ada kan ya. Tergantung pengawasan dalam pelaksanaan semua program di masing-masing kementerian ya. Makanya seberapa besar anggarannya pun kalau tidak diawasi secara melekat ya, dan tidak mempersempit potensi-potensi untuk korupsi, pasti akan muncul-muncul lagi itu. Maka saya bilang tadi ya, kami ini pendukungnya Pak Prabowo dari tahun 2008 sampai hari ini masih tetap dalam barisan dan tidak pernah loncat barisan. Tentunya kami berharap dan kami yakin bahwa Pak Prabowo ini pasti akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Lebih maju ya. Bagaimana kita bisa maju kalau anggaran negara yang lumayan besar ini masih dicolong lagi, masih dikorupsi lagi. Makanya saya menawarkan ke Pak Prabowo bahwa ada ratusan relawan kan? Ratusan relawan banyak. Yang ada di lingkungan Pak Prabowo. Supaya bisa dilibatkan di semua kementerian untuk ikut mengawasi kinerja semua kementerian. Setuju. Sistemnya bagaimana? Ya silakan dirumuskan bagaimana. Yang jelas modal dasar yang kami miliki apa? Setia dan bertanggung jawab. Nah itu. Kalau relawan ini tidak punya kepentingan selain menjadikan Pak Prabowo jadi presiden kan? Ya betul. Nah setelah Pak Prabowo jadi presiden, tentunya kami akan mengawal semua program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo. Karena kemenangan Prabowo ini kan pertaruhan harga diri dan kehormatan kami sebagai orang yang mendukung beliau menjadi presiden. Berarti apa? Kami pengen negara Indonesia ini lebih maju ketika dipimpin oleh Pak Prabowo. Yang kedua, kami pun tidak ingin muncul stigma jelek tentang Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo ini cuma ngomong doang, ternyata masih banyak korupsi. Nah itu yang saya nggak mau. Ya kan? Oh, saya berani menggaransi bahwa Pak Prabowo ini lebih bagus, berarti saya pun ikut punya beban moral untuk bisa ikut mengawasi supaya apa? Semua bisa berjalan sesuai program yang dicanangkan Pak Prabowo. Itu yang harus dilakukan. Ya, sama dengan ini, ada yang bertanya, yang mungkin di media sosial ya, ada selalu muncul mungkin dari lawan politiknya Pak Prabowo. Itu kenapa Pak Mayor Purnawirawan Saleh termasuk Pak Iwan itu selalu berjuang termasuk terdepan membela Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo, tapi kok tidak masuk ke jajaran kabinet, menteri atau wakil menteri. Di sini saya jawab kawan. Ya, sasaran kami, tujuan kami mendukung Pak Prabowo termasuk Pak Iwan ya, bukan untuk mencari jabatan di pemerintahan Pak Prabowo. Kalau saya secara pribadi, ya mungkin Pak Iwan sudah tahu, saya ini bekerja di Pak Prabowo sejak 2017 sampai hari ini. Ya, saya bekerja, dikasih gaji. Jadi kita melihat kenapa kita harus diam. Dan sasaran kami ini bukan untuk gila jabatan, harus jadi menteri, jadi wakil menteri. Karena kami juga sadari kami tidak akan mampu dengan jabatan itu. Benar nggak? Ya kan, lebih baik diserahkan kepada yang ahlinya. Nah, itu rumus hidup itu tuh. Tetapi ingat, kalian yang dipercaya oleh Pak Prabowo sesuai ahli masing-masing, kalian berkhianat, kalian mencuri APBN negara, bukan berarti kami diam. Kami akan tetap. Ya kalau bisa kami akan bersuara, dan kalau bisa kami mendemo kementerian Bapak, saya bilang. Ya kalau ada menteri yang berkhianat kepada Pak Prabowo menyalahgunakan uang,
Ya kami akan demo kementerian Bapak, saya bilang. Ya kan, siapa Dinda? Ya. Kita demo itu menterinya biar apa? Biar diganti. Iyalah. Oh, kalau saya siap itu. Kalau ada menteri-menteri yang menyalahgunakan wewenang, demo, bukan presiden yang demo. Perintah presiden sudah jelas. Ya. Jangan kau makan uang APBN. Ya. Nah, kita demo menterinya ganti. Pasti masih banyak yang lebih bagus. Ya makanya tadi saya bilang kan ya. Nah, kita ini ya kalau bisa mungkin kayak yang disampaikan tadi para relawan yang ada ini yang militan, jadikan mata telinga Pak Prabowo di lapangan, itu diorganisir. Ya. Makanya saya bilang tadi, nih, saya juga nggak terlalu berharap harus jadi ini harus jadi itu kan. Betul, saya apalagi tahu, saya nih. Kalau saya lu kan udah kerja udah mapang, ibaratnya secara ekonomi udah mapang lah, ya kan. Ya karena itu. Ya, dalam arti kan begini ya. Saya juga kan orang yang ngukur tangan dan kaki saya. Betul. Kalau saya nggak mampu, nggak mungkin saya paksakan untuk berdiri di situ. Betul. Karena apa? Bukan kami membantu Pak Prabowo, justru membebani Pak Prabowo. Betul. Itu saya sadar diri. Ya. Ibaratnya jangan sampai gara-gara kita Pak Prabowo dipermalukan. Itu yang saya. Itu yang ada di Kostrad. Iya cocok. Jangan karena saya Kostrad dipermalukan. Itu. Ibaratnya itu melekat pada kita. Jangan karena saya Pak Prabowo dipermalukan. Betul nggak? Iya benar. Maka kita harus selalu buat yang terbaik. Nah, maka itu saya bilang tadi kan gini. Ya kita berjuang dari mulai Gerindra adalah ya. Ya. Dari mulai. Tapi saya Demokrat. Ya, itulah silakan pilihan kan sama-sama. Gerindra. Punya prinsip ya. Sorry kamarnya. Pak Iwan ini Gerindra sejati, walaupun tidak pakai baju Gerindra sejati. Kalau saya ini baju biru. Ya itulah makanya intinya satu, kita sama-sama punya keinginan untuk membangun negara ini kan. Iya. Ya. Apalagi setelah Bapak jadi presiden, tentu kan kita ini merasa pede lagi. Bahwa pede. Tuh, jadi itu kesempatan Bapak jadi presiden, ya kita bisa mengatakan kepada masyarakat, lihatlah Bapak saya ketika jadi presiden. Enak nggak hidupmu? Ya. Makmur nggak hidupmu? Kan itu aja. Ya, kita tanya mereka. Nah, itu dia makanya. Ya, itu tadi saya bilang, ayolah kita, terutama relawan-relawan jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Saya yakin Pak Prabowo pasti tidak pernah melupakan jasa kita karena kita adalah bagian dari perjuangan Pak Prabowo. Betul. Ya. Cuma waktu saja mungkin ya, waktu saja. Yang penting dirangkul tidak dirangkul, kita tetap menjadi bagian dari perjuangan Pak Prabowo. Itu yang harus dicatat. Benar. Ya. Kami cinta, kami bangga, dan kami sayang ke Pak Prabowo. Tentunya kami akan jaga. Apalagi nama relawannya sudah jelas. Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, ya kan? Iya. Itu satu napas dengan Pak Prabowo. Satu napas. Nggak ada yang lain selain mendukung semua program Prabowo. Iya. Itu loh. Jadi itu yang saya maksud. Ya. Ya kalaupun belum apa-apa sudah korupsi, baru kita bicara baru 3 hari kan? Baru 3 hari. 3 hari udah kejadian. Saya bilang, gue beritahu kalian saudaraku, ya, dibentuknya Badan Pengendalian Pembangunan dan Pengawas Investigasi Khusus yang dipercayakan kepada Bapak Aris Maslianto, dan beliau tegak lurus kepada Presiden dan NKRI. Dari sekarang saya beritahu kepada kalian yang kebetulan sekarang menjabat dan kedepannya, jangan sekali-sekali memainkan itu APBN uang rakyat. Jangan, pasti kena. Ini saja ini belum bergerak udah kena. Benar ya? Iya benar. Baru 3 hari kita bahas. Ya udah begini-begini. Gimana? Iya, cocok gitu. Jadi kita juga ucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian Pak Andi Amran, orang Sulawesi. Itu. Luar biasa. Ya, jangan sampai Bapak ya atau ya Bapak Menteri terpengaruh oleh suap. Jangan. Itu merusak harga diri, merusak amanah. Ya, dan saya melihat menteri-menteri ini, saya lihat sekilas semua menteri-menteri yang dipilih Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang bersih, yang terbebas dari korupsi, dan semoga ke depan APBN ini selamat dan pembangunan berlancar dari Sabang sampai Merauke, khususnya pembangunan mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia. Cocok. Oke, sip ya. Sip. Mantap. Jangan korupsi kawan. Sip. Oke.